Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu rahayu, senantiasa sehat dan bahagia dalam lindungan Hyang Widi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari selain daripada pancayatnya tadi yang telah Ibu ulas di video part 1. Nah, kita akan lanjut ke Nitya yatnya, Naimitika yatnya, dan yatnya insidental. Yatnya yang berdasarkan pada kualitasnya, kuantitasnya, dan berdasarkan hari suci yang telah ditetapkan oleh sastra suci kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan doa belajar terlebih dahulu, supaya senantiasa kita dianugerahkan inspirasi oleh Sang Hyang Aji Saraswati. Om Pawakanah Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Yatsnam Wastu Diawasu. Baik, kita akan lanjut ke Nitya yatnya, Naimitika yatnya, dan yatnya insidental. Nitya yatnya. Yatnya ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian, dilakukan setiap harinya, secara rutin dan teratur. Contohnya misalkan, yang pertama, Puja Trisanya. Puja Trisanya dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Tujuannya untuk apa? Untuk memohon keselamatan kepada Yang Widi, untuk memuja para dewa sebagai prabawanya Yang Widi. Kemudian yang ketiga, memohon pengampunan atas karma-karma buruk yang kita lakukan pada hari itu juga. Selanjutnya yang kedua, yatnya sesa. Yatnya sesa ini sudah pernah anak lakukan ya, setiap harinya bahkan. Nah, mebanten saiban istilahnya. Atau orang tua kita menyebutnya mebanten nasi. Apa saja isinya? Bagaimana sarananya? Ya, ada yang memakai daun, ada yang memakai tangkih celemi, kemudian diisi sedikit nasi, diisi garam, selanjutnya ada kacang saur, ataupun diisikan makanan yang dimakan pada saat itu juga. Ini tujuannya, persembahan ini adalah untuk memohon rasa syukur kepada Yang Widi. Dalam hal ini telah menganugerahkan kita tumbuhan, hewan untuk kita olah menjadi makanan. Nah, tidak sengaja kita membunuh daripada hewan dan tumbuhan ini. Nah, inilah yang disebut dengan himsa karma. Salah satunya untuk menebus himsa karma ini adalah dengan melaksanakan yatnya sesa atau membantan saiban. Tempat-tempat melaksanakan yatnya sesa berdasarkan Manawa Dharma Sastra dan sumber-sumber sastra lainnya yang telah Ibu baca dan Ibu simpulkan. Yang pertama, di tempat air. Ini tujuannya untuk mempersembahkan kepada Dewa Wisnu. Kemudian di atas tungku, ini tujuannya untuk mempersembahkan kepada Dewa Brahma. Kemudian di halaman rumah, ini tujuannya adalah untuk mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi. Kemudian di tempat beras, selanjutnya di tempat menumbuk padi, kemudian di sapu, selanjutnya di pelangkiran, dan di sanggah merajan. Tempat-tempat inilah yang ditujukan untuk melakukan yatnya sesa ini. Selain bertujuan untuk memiliki rasa syukur kepada Yang Widi, tujuan daripada yatnya sesa ini adalah untuk memberikan pengendalian terhadap diri kita sendiri. Mengapa mengendalikan diri? Karena pada saat menghaturkan yatnya sesa ini perlu adanya pengendalian pikiran di dalam melakukannya, bukan? Kemudian harus memfokuskan diri pada rasa syukur itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenana yatnya. Ini adalah bagian daripada nitya yatnya. Mengapa? Karena jenana yatnya di sini adalah proses transfer ilmu pengetahuan, proses belajar mengajar. Tidak hanya di sekolah formal, tidak hanya mendengarkan video pembelajaran ini, tidak hanya mendengarkan daripada nasihat orang tua, tetapi transfer ilmu pengetahuan ini adalah keseluruhan jenana, keseluruhan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sehari-hari. Baik itu dari pengalaman kita, baik itu dari buku, baik itu dari video YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang secara rutin kita lakukan setiap harinya, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan nitya yatnya. Ada Puja Trisanya, kemudian ada yatnya sesa, dan selain itu ada jenana yatnya.
Dan contoh-contoh lainnya masih banyak lagi. Misalkan mengaturkan canang setiap hari. Tapi tergantung juga, ada umat Hindu yang tidak mengaturkan canang setiap hari, hanya membanten saiban saja, ada ya. Begitu. Selanjutnya, Naimitikayatnya. Naimitikayatnya ini adalah yatnya yang telah terjadwal berdasarkan daripada petunjuk-petunjuk sastra suci kita. Nah, ada yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu yang dianggap hari tertentu tersebut adalah hari manifestasinya, hari bersemayamnya, hari suci yang memiliki kekhususan tersendiri terhadap dewa siapa yang dipuja. Contohnya misalkan, hari suci yang berdasarkan Triwara dan Pancawara. Contohnya Anggarakasih, Buddha Cemeng, Kajeng Klion. Nah, pada hari suci inilah tentu ada Sang Hyang yang dipuja pada saat itu juga dan memiliki bantan atau upakaranya tersendiri. Dan itu telah terjadwal ya berdasarkan sastra kita. Kemudian yang kedua adalah yatnya yang berdasarkan hari suci Wuku. Contohnya adalah Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagarwesi. Tentu di sana ada pelaksanaan upacara-upacara dan rentetannya yang khusus untuk memuja Dewi Saraswati, memuja Sang Hyang Pasupati, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah yatnya yang berdasarkan pada hari suci Sasih. Apa saja itu? Purnama, Tilem, Siwaratri, dan Nyepi. Bagaimana rangkaiannya? Anak-anakku pasti sudah tahu semuanya ya. Baik, kita akan lanjut ke yatnya insidental. Yatnya insidental. Yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakannya. Jadi berbeda dengan nitya yatnya dan naimitika yatnya yang telah terjadwal. Sedangkan yatnya insidental ini memang tidak terjadwal tetapi tetap mengikuti daripada aturan hari baik dan buruknya. Jadi masih mengikuti Pancawara dan Triwara, tetapi harus berdasarkan pada sastra. Begitu. Petunjuk-petunjuk daripada sastra inilah yang menghantarkan yatnya ini dibedakan secara kuantitas atau secara garis besarnya. Secara kuantitas, yatnya yang dilakukan itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan serta situasi yang dimiliki oleh si penggelar yatnya atau yang melaksanakan yatnya. Kuantitas yatnya ini dibedakan menjadi 3. Pernahkah anak-anakku sekalian mendengar tentang Kanistaning, Madyaning, dan Utamaning? Ya, konsep ini sebenarnya sudah lumrah diutarakan. Baik, Ibu sedikit akan menjelaskan. Kaniste artinya yatnya dalam tingkatan yang kecil. Tingkatan kaniste ini dapat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu Kanistaning Niste yang terkecil di antara yang kecil, Madyaning Niste yang sedang di antara yang kecil, dan Utamaning Niste yang terbesar di antara yang kecil. Selanjutnya Madya. Madya artinya sedang, yang terdiri dari 3 tingkatan, Nistaning Madya yang terkecil di antara yang sedang, Madyaning Madya yang sedang di antara menengah, Utamaning Madya yang terbesar di antara yang sedang. Selanjutnya tingkatan utama. Di sini tingkatan utama ini artinya tingkatan yatnya yang besar, yang terdiri dari 3 tingkatan, Nistaning Utama artinya terkecil di antara yang besar, Madyaning Utama artinya sedang di antara yang besar, dan yang terakhir Utamaning Utama artinya yang paling besar. Berdasarkan dari Bhagavad Gita bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 13, dijelaskan ada 3 pembagian yatnya yang dilihat dari kualitasnya. Jadi ada tingkatan kualitas yatnya. Yang pertama, tamasika yatnya. Yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan daripada petunjuk-petunjuk sastra suci, kemudian tanpa mengindahkan petunjuk Weda, baik itu Weda Sruti ataupun Weda Semerti. Kemudian tanpa melantunkan mantra-mantra suci yang sifatnya ini adalah mengantarkan daripada pemujaan dan persembahan yatnya tersebut. Kemudian tanpa
adanya lantunan kidung suci yang melengkapi pelaksanaan yatnya tersebut. Kemudian, tanpa mengindahkan daksina, adanya unsur upakara pun tidak ada di dalam yatnya tersebut, ataupun simbolik tidak ada. Kemudian, tanpa mengindahkan keyakinan dan kepercayaan atau yang disebut dengan srada. Inilah korban suci yang berada pada sifat kebodohan atau yang disebut dengan tamasika. Kemudian rajasika yatnya. Yatnya yang dilaksanakan berdasarkan keuntungan material, hanya sifatnya untuk menunjukkan rasa bangga, hanya untuk menunjukkan pamer, eksistensi, popularitas, dan hanya untuk kemewahan semata. Supaya dipuji oleh banyak orang ketika melakukan yatnya tersebut. Inilah disebut dengan kualitasnya rajasika yatnya. Kemudian yang ketiga, satwika yatnya. Satwika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan srada atau keyakinan, lascarya, ketulus ikhlasan, sastra atau sastra-sastra suci Weda, kemudian berdasarkan daksina, itu adalah banten, upakara, ataupun simbol-simbol niasa, kemudian anasewa, mempersembahkan makan kepada para tamu undangan yang hadir pada saat pelaksanaan upacara, kemudian nasmita, tanpa menunjukkan kemewahan dan glamor semata. Nah, itulah kualitas yang disebut dengan satwika yatnya. Baik, setelah menonton video pembelajaran tadi, mari kita bersama-sama mengucapkan Paramasanti sebagai salam penutup. Om Santi 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 Om. Suksema.